Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang rasanya saya bisa membuka presentasi hari di hadapan kalian semua. Hari ini saya akan membahas tentang hubungan fasa, filter, dan resonansi. Presentasi ini disusun oleh saya, Dani Haristiansa, Anjar Eka Pratama, Miftahul Rizky Al-Muharram. Oke, langsung saja kita masuk ke presentasi. Pertama, apa itu fasa? Fasa listrik adalah kabel listrik yang memiliki tegangan dan dapat mengantarkan aliran listrik. Fasa listrik juga merupakan bagian dari rangkaian kabel yang memungkinkan voltase mengalir dari sumber listrik ke alat atau mesin. Kemudian, listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu listrik satu fasa dan tiga fasa. Listrik satu fasa merupakan listrik yang menggunakan dua kabel pengantar, yaitu salah satu kabel sebagai fase dan satu kabel sebagai netral. Arus listrik mengalir secara searah dan tegangan yang digunakan umumnya sekitar 220 sampai 240 volt. Listrik satu fase biasanya digunakan untuk keperluan listrik rumahan. Kemudian berikutnya contoh listrik tiga fase. Berikut contoh gambar instalasi listrik tiga fase, yaitu terdapat bus jalur ground, MCB utama panel listrik, MCB instalasi listrik, kemudian bus berjalur netral, dan sekring untuk lampu indikator panel. Listrik satu fase memiliki beberapa karakteristik, diantaranya menggunakan sistem kelistrikan yang menggunakan gelombang sinus, memiliki dua papan keluaran yaitu fasa dan kabel netral, memiliki voltase hingga 230 volt. Biasanya digunakan untuk listrik perumahan. Kemudian yang kedua, listrik tiga fase, yaitu listrik yang menggunakan tiga kawat fase R, S, T, dan satu kawat netral, yaitu N atau ground atau sering dibilang kawat ground. Listrik tiga fase ini memiliki tegangan 380 volt yang banyak digunakan di industri pabrik maupun gedung-gedung besar. Kemudian berikut merupakan contoh gambar instalasi listrik tiga fase. Kemudian ada filter listrik. Filter listrik adalah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk memilih frekuensi sinyal yang diinginkan dan menahan sinyal frekuensi yang tidak diinginkan. Filter listrik juga berfungsi untuk mengurangi pengaruh interferensi atau sinyal pengganggu lainnya pada sinyal frekuensi yang diinginkan. Beberapa jenis filter listrik. Yang pertama ada low pass. Berikut merupakan gambaran listrik low pass atau aliran listrik low pass. Pengertian low pass. Low pass filter yaitu membuang atau menolak komponen frekuensi rendah dari sinyal. Low pass filter juga dapat digunakan dalam bentuk aplikasi RF untuk pemilihan frekuensi dan untuk menghindari sinyal harmonis dari antena pemancar dan penguat daya. Filter low pass memiliki dua daerah, yaitu daerah pass band dan stop band. Filter low pass yang umum akan memiliki rugi penyisipan yang rendah di daerah pass band hingga frekuensi cut-off dan redaman yang lebih tinggi setelah frekuensi cut-off di daerah frekuensi yang lebih tinggi. Padanan listrik dari filter low pass menggunakan rangkaian LC. Filter low pass dapat dibuat dengan menggunakan berbagai metode, seperti menggunakan mikrostrip dengan impedasi yang bervariasi digunakan untuk merancang filter low pass dalam rentang frekuensi gelombang mikro. Salah satu cara paling sederhana adalah menggunakan kombinasi LC.
Pengaplikasian filter low pass, potongan komponen frekuensi tinggi dengan sistem manapun di atas rentang frekuensi operasinya. Filter low pass digunakan pada penerima radio untuk menghindari interfrekuensi tinggi. Contoh penyiaran radio FM beroperasi pada rentang 88 MHz hingga 108 MHz. Filter low pass dengan frekuensi cutoff tepat di atas 180 MHz digunakan pada penerima radio FM. Pada perangkat audio, filter low pass digunakan untuk menyaring suara treble dari 2,5 kHz hingga 20 kHz, yaitu komponen frekuensi tinggi dari spektrum audio ke subwoofer. Pemilihan frekuensi ini secara signifikan meningkatkan kualitas audio. Setiap speaker dirancang untuk beroperasi dalam rentang frekuensi tertentu. Di laboratorium uji RF, filter low pass digunakan untuk membangun perangkat uji yang rumit. Tujuan utama dari filter low pass adalah untuk menghindari interferensi tinggi dan meningkatkan akurasi perangkat uji. Land Transceiver RF (LPF) digunakan untuk meningkatkan selektivitas frekuensi rendah dan kualitas sinyal secara signifikan. Kemudian pengertian filter high pass akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, dilanjutkan dengan saya. Nama saya Anjarika Pratama. NIM saya 245510023. Jenis listrik ini adalah gambar foto dari jenis listrik high pass. Pengertian dari jenis listrik high pass adalah filter high pass atau yang disebut juga dengan HPF adalah filter atau penyaringan frekuensi yang hanya melewatkan sinyal dengan frekuensi tinggi dan menghambat sinyal dengan frekuensi rendah. Filter ini juga dikenal sebagai filter lolos atas. Filter high pass juga memiliki dua wilayah. Wilayah passband memungkinkan frekuensi tinggi lewat dengan insertion loss minimum dan wilayah stop band yang memiliki redaman atau penolakan maksimum. Mirip dengan filter low pass, jika filter high pass juga memiliki dua wilayah. Wilayah passband memungkinkan frekuensi tinggi lewat dengan insertion loss minimum dengan wilayah stop band yang memiliki rendaman atau penolakan maksimum. Spesifikasi dari high pass tersendiri adalah frekuensi operasi, frekuensi batas, dan jangkauan operasi merupakan spesifikasi yang paling penting filter lolos tinggi. Selanjutnya, aplikasi dari filter high pass adalah HPF digunakan untuk menolak komponen frekuensi rendah apapun untuk sistem. Dalam perangkat audio, HPF digunakan untuk menyaring komponen frekuensi rendah di bawah 2,5 kHz. Laboratorium RF menggunakan HPF untuk membangun berbagai peraturan penguji yang melakukan isolasi frekuensi rendah. Filter lolos tinggi digunakan dalam pengukuran harmonik untuk menghindari sinyal fundamental dari sumber dan hanya diperbolehkan rentang harmonik frekuensi tinggi. HPF juga digunakan dalam penerima radio dan teknologi satelit untuk meredam kebisingan frekuensi rendah. Setelah itu, jenis filter listrik dari filter band. Nah, pengertian dari filter bandpass sendiri adalah rangkaian filter yang memungkinkan sinyal dalam rentang frekuensi tertentu untuk melewatinya, sambil meredam sinyal di luar rentang tersebut. Filter bandpass dirancang untuk menyaring rentang frekuensi tertentu dan menolak komponen frekuensi lain dari sinyal input. Filter ini juga digunakan dalam aplikasi memerlukan selektivitas tinggi dan di lingkungan yang bising. Sistem transceiver RF multiband akan beberapa antena mengirim dan penerima informasi menggunakan gelombang radio. Jika frekuensi berdekatan, hal itu dapat mengganggu pita-pita di sekitarnya.
dan mendistorsi data. Filter bandpass dengan rentang frekuensi tertentu memastikan bahwa filter tersebut hanya memilih spektrum frekuensi yang diinginkan dalam pita operasi tersebut. Filter bandpass memiliki satu daerah pas dengan isolasi loss mendekati nol dan dua daerah stop band dengan redaman maksimum lebih dari negatif 60 dB. Setelah itu, aplikasi dari filter bandpass tersendiri adalah seperti perangkat seluler, ponsel yang mendukung beberapa pita LTI yang digunakan oleh operator telekomunikasi di seluruh dunia. Pengenalan teknologi 5G membutuhkan pita frekuensi yang lebih tinggi dan spektrum sub 6 GHz. Filter bandpass performa tinggi digunakan dalam perangkat yang mendukung 5G untuk meningkatkan kualitas sinyal. Ada juga router Wi-Fi menggunakan filter bandpass yang meningkatkan selektivitas sinyal dan menghindari gangguan lain dari lingkungan sekitar. Dalam sistem audio definisi tinggi, filter bandpass digunakan untuk memilih frekuensi rentang. Ada juga teknologi satelit, teknologi kendaraan otomatis menggunakan filter bandpass. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan kepada Saudara Miftah. Oke, baik. Terima kasih kepada Anjar Eka Pratama. Perkenalkan, nama saya Miftah Rizky Maharom dengan NIM 245510024. Saya akan menjelaskan frekuensi listrik. Frekuensi listrik adalah banyaknya gelombang listrik yang terdapat dalam satu detik. Frekuensi listrik merupakan salah satu parameter gelombang listrik yang dapat mempengaruhi kinerja dari sistem tenaga listrik. Perubahan nilai frekuensi listrik bagi sebagian perangkat dapat berpengaruh besar. Frekuensi listrik yang umum digunakan di dunia adalah 50 dan 60 Hz. Frekuensi ini telah menjadi standar global untuk transmisi dan distribusi daya, atau bisa disebut juga arus listrik bolak-balik DC. Angka 50 atau 60 Hz ini menandakan frekuensi listrik optimal lampu untuk bisa bekerja dengan baik. Artinya ada 50 gelombang listrik per 60 detik. Ini untuk grafik 50 Hz-nya. Pengertian 50 Hz. Frekuensi tidak mutlak didefinisikan sebagai jumlah getaran per detik saja, tetapi bisa juga sebagai jumlah putaran per detik. Definisi ini justru sebagai definisi dasar untuk frekuensi. Radian per second untuk mendefinisikan frekuensi angular atau revolution per minute, untuk mendefinisikan frekuensi putaran atau rotasi. Frekuensi 50 Hz dalam sistem tenaga listrik sebagai contoh pada generator dengan kecepatan putar 3000 rpm atau 3000 per 60 sama dengan 50 cps. Berarti untuk menghasilkan frekuensi 50 Hz, rotor generator akan berputar sebanyak 50 kali putaran dalam 1 detik. Frekuensi sebenarnya adalah karakteristik dari tegangan yang dihasilkan oleh generator. Jadi, kalau dikatakan frekuensi 50 Hz, maksudnya tegangan yang dihasilkan suatu generator berubah-ubah nilainya terhadap waktu. Nilainya berubah secara berulang-ulang sebanyak 50 cycle setiap detiknya. Jadi, tegangan dari nilai 0 ke nilai maksimum, kemudian 0 lagi, dan kemudian ke nilai maksimum tetapi arahnya berbalik. Dan kemudian 0 lagi dan seterusnya. Dan ini terjadi dalam waktu yang cepat sekali, 50 cycle dalam 1 detik. Ini grafik untuk 60 Hz. Pengertian 60 Hz. Frekuensi mengacu pada berapa kali bolak-balik arus AC. Beralih antara positif dan negatif dalam 1 detik. Switching ini tidak terjadi pada arus searah DC. Satuan frekuensi adalah Hertz. Misalnya, jika arus berubah antara positif dan negatif 60 per detik, kita katakan bahwa ia memiliki frekuensi 60 Hz. Resonansi.
Resonansi listrik adalah fenomena yang terjadi pada rangkaian listrik ketika impedansi atau admitansi elemen rangkaian saling meniadakan. Hal ini terjadi pada frekuensi resonansi tertentu, di mana fungsi transfer mencapai nilai maksimumnya. Jenis-jenis resonansi. Resonansi mekanis. Yang pertama, resonansi mekanis. Kecenderungan sistem mekanis untuk memberikan respons dengan amplitudo besar ketika frekuensi osilasinya mirip dengan frekuensi getaran alami sistem tersebut daripada frekuensi lainnya. Yang kedua, resonansi akustik. Ketika sistem akustik memiliki gelombang dengan frekuensi yang sesuai dengan salah satu frekuensi alaminya, maka sistem tersebut akan memperkuat suara. Ini disebut resonansi akustik. Ini adalah alat yang sangat penting bagi pembuat instrumen seperti pada banyak instrumen akustik seperti senar gitar, panjang seruling, dan membran drum. Yang ketiga, resonansi listrik. Dalam suatu rangkaian listrik, ketika reaktansi kapasitif dan reaktansi induktif sama besarnya, resonansi listrik akan teramati ketika impedansi antara masukan dan keluaran rangkaian listrik hampir nol dan fungsi transfer rangkaian adalah 1. Ini juga merupakan kasus resonansi listrik. Yang keempat, resonansi optik. Bila dua cermin, satu yang sebagian memantulkan cahaya dan yang lainnya yang sangat memantulkan cahaya menjadi bagian dari laser, maka keduanya membentuk resonator optik. Interferometer dan beberapa osilator parametrik optik menggunakan resonator optik karena memiliki faktor Q yang besar yang menunjukkan jumlah kehilangan energi yang lebih sedikit. Laser yang menyediakan media penguatan dan memberikan umpan balik cahaya laser menggunakan resonator ini. Hubungan antara fasa, filter, dan resonansi. Fasa, filter, dan resonansi memiliki hubungan yang erat dalam konteks sirkuit, elektronik, dan sistem frekuensi. Resonansi dalam sistem elektronik. Resonansi terjadi ketika frekuensi input suatu sinyal mendekati frekuensi alami sistem atau komponen, seperti sirkuit LC, indikator, dan kapasitor. Pada titik resonansi ini, impedansi sistem akan menjadi minimum untuk sirkuit LC seri atau maksimum untuk sirkuit LC paralel, dan terjadi meningkatkan besar dalam amplitudo respons sistem. Selanjutnya itu fasa filter. Fasa filter merujuk pada perubahan fasa dari sinyal output yang diproses oleh filter relatif terhadap sinyal inputnya. Dalam filter ideal, hubungan antara amplitudo dan fase terhadap frekuensi akan menunjukkan perilaku tertentu. Untuk banyak filter, fase akan mengalami perubahan yang signifikan pada frekuensi tertentu. Hubungan fasa dan resonansi. Pada frekuensi resonansi, dalam filter resonansi, pada frekuensi resonansi, sinyal akan mengalami perubahan fase yang signifikan. Di dekat frekuensi resonansi, fase output akan menunjukkan perubahan drastis dari fase input. Misalnya dalam filter bandpass, fase bisa bergerak dari 0 derajat ke 180 derajat atau sebaliknya, tergantung pada jenis filter dan konfigurasi. Selanjutnya itu kesimpulan. Secara singkat, resonansi adalah kondisi di mana respons sistem terhadap sinyal mencapai puncak, sementara fasa filter mengukur perubahan relatif waktu antara sinyal input dan output. Kedua faktor ini saling berinteraksi dengan resonansi yang cenderung menyebabkan perubahan besar pada respons fase, terutama pada frekuensi resonansi. Berikut beberapa daftar pustaka yang telah kami dapatkan. Terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat kami jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.